Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita bersyukur kita dapat memasuki minggu ketiga bulan Desember ini. Saat ini kita mau dengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasiah, kami bersyukur atas anugerah-Mu, pertolongan-Mu, penjagaan-Mu. Kami ada sampai hari ini karena kemurahan-Mu. Saat ini kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus urapi kami, agar kami dikuatkan, diteguhkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini saya akan bawakan firman yang terambil dari 2 Tawarikh pasal yang ke-30. 2 Tawarikh pasal 30 ayat 8-9 yang berbunyi demikian. Sekarang janganlah bersitegang leher seperti leluhurmu, serahkanlah tangan kepada Yahweh, dan datanglah ke tempat kudusnya yang telah Dia kuduskan untuk selama-lamanya, serta layanilah Yahweh Elohimmu, dan biarlah kedahsyatan murkanya akan berbalik daripadamu. Sebab ketika kamu kembali kepada Yahweh, saudara-saudaramu dan anak-anakmu akan mendapat belas kasihan di hadapan orang-orang yang menawan mereka, bahkan untuk kembali ke negeri ini. Sebab Yahweh Elohimmu berbelas kasihan dan murah hati. Dia tidak akan memalingkan wajahnya dari kamu jika kamu kembali kepadanya. Saudara, ditegaskan dalam kalimat terakhir dikatakan, Dia tidak akan memalingkan wajahnya dan kamu jika kamu kembali kepadanya. Ya, tidak memalingkan wajahnya daripadamu jika kamu kembali kepadanya. Di saat zaman sekarang ini, keadaan dunia semakin hari semakin rusak, semakin jahat, semakin mengerikan, bahkan virus mulai berganti-ganti lagi namanya. Sehingga banyak orang pasrah kepada keadaan, semakin takut, semakin gelisah. Hari ini saya ajak engkau, jangan engkau berserah kepada keadaan demikian. Tema hari ini firman Yahweh adalah berserah sepenuhnya kepada Yahweh. Sekali lagi, berserah sepenuhnya kepada Yahweh. Manusia jatuh ke dalam dosa ketika Adam dan Hawa di Taman Eden di dalam Kejadian pasal 3 ayat 4-6, Iblis mengatakan kepada Adam dan Hawa, kalau kau memakan buah pohon itu, kau bukan mati, tapi kau sama seperti Yahweh itu. Hawa mulai berserah kepada perkataan iblis, sehingga dia memakan buah pohon yang dilarang Yahweh itu, maka sejak itulah hidupnya bertentangan dengan Yahweh, kacau hidupnya, karena bukan dia berserah kepada firman Yahweh, tapi berserah kepada perkataan iblis dan melakukannya. Pada kesempatan ini, di akhir zaman ini juga iblis terus berusaha bagaimana manusia itu terus supaya tidak berserah kepada Yahweh, tapi berserah kepada keadaan atau berserah kepada ketidakmungkinan, sehingga manusia semakin hari semakin kacau. Ada satu figur yang perlu kita contoh teladani, yaitu Tuhan Yesus. Ketika dia berdoa di Taman Getsemani, ya, saat-saat sebelum dia ditangkap, disalibkan, maka dalam Matius 26 ayat 38-40 dia 3 kali berdoa, Bapa, kalau boleh lalukan cawan sengsara ini. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi kepadaku. Kita lihat di sini, Tuhan Yesus bukan berserah kepada penderitaan, tapi dia berserah kepada Bapa. Apapun yang akan terjadi, dia kembalikan kepada kehendak Bapa. Jadi pada saat-saat sekarang ini juga seharusnya menghadapi berbagai macam kesulitan, penderitaan, penyakit. Kita bukan berserah kepada keadaan, tapi berserah kepada Bapa kita Yahweh Elohim itu.
Nah, apa yang harus kita serahkan kepada Bapa kita itu? Pertama-tama, segala perjalanan hidup kita. Sekali lagi, segala perjalanan hidup kita. Dalam Mazmur 37 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Serahkanlah jalan-jalanmu kepada Yahweh dan percayalah kepadanya, maka dia akan bertindak. Dia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan keadilanmu seperti siang hari. Berdiam dirilah di hadapan Yahweh dan teguhkanlah dirimu padanya. Jangan marah karena orang yang berhasil hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Ditegaskan di sini bahwa berdiam diri di hadapan Yahweh. Serahkanlah jalan hidupmu. Apapun yang sedang terjadi dalam hidupmu sekarang ini, serahkan perjalanan hidupmu kepada Dia. Yang kedua, apalagi yang kau serahkan kepada Yahweh, seluruh beban hidupmu. Di dalam Mazmur pasal 55 dikatakan demikian. Mazmur pasal 55 ayat yang ke-23 yang berbunyi demikian. Lemparkanlah bebanmu kepada Yahweh dan Dia akan menopang engkau. Tidak untuk selamanya goyahnya orang benar itu akan Dia biarkan. Ditegaskan di sini bahwa lemparkan bebanmu kepada Yahweh. Segala beban apa yang kau hadapi pada saat ini, masalah kesulitan ekonomi, masalah pendidikan, masalah kesehatan, kembalikan kepada Dia. Lemparkan, ini masalahku Bapa. Bukan kau pasrah kepada, aduh hidupku susah, hidupku menderita, hidupku sakit-sakitan terus. Itu namanya engkau pasrah kepada penderitaanmu. Engkau tidak bisa menyelesaikan penderitaanmu. Hanya Yahweh yang bisa menyelesaikan penderitaanmu. Maka engkau harus berserah sepenuhnya kepada Yahweh, yaitu jalan hidupmu, beban hidupmu. Nah, apalagi yang harus kau serahkan? Kekhawatiranmu, masa depanmu, hari esok. Apa yang aku makan besok lusa? Engkau harus berkata, dikatakan dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 6-7, bahwa serahkanlah segala khawatirmu kepada Dia. Apapun keperluanmu, serahkan kepada Dia. Karena Dia yang sanggup memberikan pertolongan kepadamu. Manusia punya keterbatasan. Atasanmu punya keterbatasan. Keluargamu punya keterbatasan. Tapi Yahweh tidak pernah terbatas kuasanya untuk memberikan pertolongan kepadamu. Kita masih ingat ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, di depan mereka ada lautan yang terbentang luas, di belakang ada tentara Mesir. Saat mereka punya kekhawatiran, sebentar lagi mereka akan membunuh kita, maka Musa bertanya kepada Yahweh, apa yang harus aku lakukan? Apa di tanganmu? Tongkat, pukulkan. Jadi apapun persoalan hidupmu, kekhawatiranmu, serahkan sepenuhnya kepada Yahweh. Nah, segala perbuatanmu juga, apa yang harus kita serahkan kepada Yahweh? Segala perbuatanmu, apa yang kau pikirkan, perkatakan, yang bertindak, serahkan semua kepada Yahweh itu. Kita perhatikan di dalam Amsal, bagaimana ditegaskan di situ dalam Amsal pasal yang ke-16 yang berbunyi demikian. Amsal pasal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatan-perbuatanmu kepada Yahweh dan biarlah terlaksana rancangan-rancanganmu. Jadi apapun yang kau mau kerjakan, serahkan dulu kepada Yahweh. Boleh enggak aku mengerjakan ini? Boleh aku berjualan seperti ini? Boleh enggak aku berusaha seperti ini? Tanya dulu kepada Yahweh itu. Jangan sampai engkau hanya memikirkan gimana caranya. Engkau tidak punya cara. Tapi ketika engkau bertanya kepada Yahweh seperti Musa tadi, apa yang aku harus lakukan?
maka tanya kepada Yahweh supaya dia memberitahu apa yang harus kau kerjakan. Nah, jadi termasuk apa yang harus kita serahkan, nyawa kita pun kita harus serahkan. Bagaimana Tuhan Yesus mengatakan detik-detik terakhir dia mau menghembuskan napasnya dalam Lukas pasal 23 ayat yang ke-46. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Nyawa kita berasal daripada Yahweh. Jangan takut mati, jangan takut kena virus. Nyawamu itu ada di dalam genggaman tangan Yahweh itu. Jadi jangan sampai tiap hari engkau hanya ketakutan, kebimbangan, engkau cemas, engkau khawatir. Karena apa? Engkau tidak menyerahkan bebanmu kepada Yahweh itu. Nah, bagaimana engkau cara menyerahkannya? Datang kepada Tuhan Yesus. Dalam Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku berikan kelegaan kepadamu. Jadi kalau engkau punya beban, masalah penyakit, masalah ekonomi, masalah pendidikan, masalah usaha, pekerjaan, datang, ceritakan semua permasalahanmu kepada Tuhan Yesus, datang kepada Dia. Kalau sudah datang melalui doa, penyembahan, baca firman, engkau harus yakin bahwa Dia pasti memberikan jalan keluar kepadamu. Jangan setelah berdoa, dijawab enggak ya, ada jalan keluar enggak? Itu berarti belum engkau menyerahkan sepenuhnya kepada Dia. Jadi serahkan sepenuhnya segala bebanmu, Dia pasti menolong kau. Terus apa yang harus kau lakukan supaya kau dapat menyerahkan? Pasrah kepada Dia. Dikatakan bahwa kalau kita pasrah kepada Dia, berarti kita mengandalkan Dia. Dalam 2 Tawarikh pasal 20 ayat 12 dan 8. Ya, 2 Tawarikh pasal 20 ayat 12 dan 8. Ya. 12 dan 18 yang berbunyi demikian. Ya Elohim, kami tidakkah engkau akan menghukum mereka karena tidak ada kekuatan dalam kami di depan laskar yang besar ini yang datang melawan kami, dan kami tidak mengetahui apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Ditegaskan, sungguh berat beban kami, tapi mata kami tertuju kepadamu. Artinya pasrah kepada Yahweh. Di ayat 18, dan Yosafat berlutut dengan mukanya sampai ke tanah, dan seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem bersujud di hadapan Yahweh untuk merendahkan diri mereka kepada Yahweh. Engkau lihat di sini bagaimana ketika mereka sedang menghadapi musuh yang besar, mereka hanya bersujud kepada Yahweh, pasrah kepada Yahweh. Maka jangan sampai engkau meragukan kuasa Yahweh. Jangan sampai engkau bimbang. Karena apa? Kalau engkau betul-betul berserah, segala hidupmu, segala bebanmu, segala khawatirmu, segala perbuatanmu, pasti Dia memberikan jalan keluar kepadamu. Oleh karena itu, Dia yang maha kuasa, Dia yang menciptakan alam semesta ini dari yang tidak ada menjadi ada, Dia juga bisa memberikan jalan keluar kepadamu. Percayalah, Yahweh Elohim pencipta langit dan bumi sanggup memberikan pertolongan kepadamu. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kami bersyukur kami diingatkan kembali dalam menghadapi situasi dunia yang semakin hari semakin jahat, semakin mengerikan. Kami punya tempat perlindungan, kami punya tempat pengaduan, Yahweh Elohim, Yeshua HaMashiach yang telah mengalahkan kematian. Kami percaya Engkau juga memberikan kemenangan kepada kami, anak-anak-Mu. Saat ini Engkau lihat pergumulan anak-anak-Mu yang sedang mengalami berbagai macam kesulitan. Tolong mereka Bapa, ajar mereka untuk senantiasa berserah kepada Engkau sepenuhnya.
apapun tantangan yang mereka hadapi, supaya mengandalkan Engkau di dalam setiap langkah hidup mereka. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, baik anak-anak. Berkati seluruh aktivitas mereka. Apa yang mereka gumuli saat ini, buka jalan bagi mereka. Berkati bangsa negara kami supaya tetap aman. Berkati seluruh gerejamu, persatukan semua. Pemberitaan Injil berkati semua. Seluruh hamba-hambamu persatukan. Terpuji-pujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus akan berdoa. Haleluya. Amin. Sampai di sini firman Yahweh. Yahweh berkati.